Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Mulia Putri Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Dan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama menuliskan teorema Pitagoras. Kemudian yang kedua menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui panjang dua sisi yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang menuliskan teorema Pitagoras. Bunyi dari teorema Pitagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan segitiga siku-sikunya. Jadi teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Diingat-ingat, hanya segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-sikunya, ada sisi miring, sisi tegak, sisi tegak. Sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi untuk mengingatnya, sisi miringnya ini berada di depannya sudut siku-siku. Nah, itu adalah sisi miringnya. Dan ini yang paling panjang, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Dan dua sisi yang lain ini sisi yang pendek. Ini panjangnya bisa sama, bisa tidak ya. Kalau sama berarti segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau segitiga siku-siku biasanya ini bisa sama, bisa tidak panjangnya. Ini dua sisi yang pendek biasanya disebut dengan sisi tegak karena ini saling tegak lurus. Ya. Kemudian ini sisi miringnya ini biasanya disebut hipotenusa. Kemudian sisi miringnya tadi sudah Ibu sebutkan, sisi yang terpanjang ya, berada di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi tegak itu merupakan sisi yang pendek. Jadi yang perlu kalian ingat hanya sisi miring berada di depan sudut siku-siku, yang lain sisi tegak. Nah, sekarang kita akan menuliskan teorema Pitagorasnya. Untuk menentukan sisi miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Kemudian untuk menentukan sisi tegak kuadrat itu sama dengan dikurangi ya, yang panjang dikurangi yang pendek, berarti sisi yang miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat. Ini enggak Ibu tulis sisi ya, biar nggak panjang-panjang nulisnya. Jadi cuma Ibu tulis tegak-tegak. Tapi maksudnya sisi tegak, ini maksudnya sisi miring. Nah, ini kan sama. Caranya mencari sisi tegak yang ini, ya miring ini kurangi ini. Untuk mencari sisi tegak yang ini, berarti miring ini kurangi ini. Sama aja. Nah, sekarang kita coba. Ini misalnya Ibu namai segitiga PQR ya. Berarti untuk menentukan misalnya PR sisi apa tadi anak-anak? Di depannya sudut siku-siku. PR merupakan sisi miring. Berarti kalau miring berarti ditambah. Berarti PQ kuadrat, tegaknya kan PQ dengan QR kan, berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, sekarang kalau kalian disuruh menentukan panjang QR, berarti QR kuadrat. Nah, kalau miring kan ditambah, kalau tegak dikurangi, berarti QR kuadrat sama dengan miringnya tadi PR kuadrat dikurangi tegak yang satunya PQ kuadrat. Nah, sekarang kalau kalian disuruh menentukan panjang PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Nah, itu cara menuliskan teorema Pitagorasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan rumus teorema Pitagoras untuk segitiga yang lain. Nah, yang pertama kita lakukan menentukan sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya ya. Berarti sisi miringnya adalah Y. Untuk menentukan sisi miring berarti ditambah. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat.
Nah, kalau ini sisi miring berarti keduanya merupakan sisi tegak. Kalau menentukan sisi tegak berarti dikurangi. Jadi untuk menentukan X kuadrat sama dengan dikurangi ya, miring dikurangi tegak. Berarti maksud ibu miring dikurangi tegak yang ini. Y kuadrat dikurangi Z kuadrat. Nah, sebaliknya untuk menentukan sisi tegak yang lain yaitu Z kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, untuk segitiga selanjutnya caranya sama ya. Yang pertama kita menentukan sisi miringnya. Sisi miring yaitu sisi yang ada di depan sudut siku-siku yaitu R. Jadi untuk menentukan sisi miring diapakan anak-anak? Ditambah ya. Jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan P, berarti kalau ini sisi miring berarti yang lainnya sisi tegak. Jadi P yang merupakan sisi tegak, kalau tegak dikurangi. Jadi miring kuadrat, miringnya R kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan Q kuadrat berarti sama, itu kan tegak, berarti dikurangi juga ya. Berarti R kuadrat dikurangi P kuadrat. Tinggal dibalik aja, misalnya menentukan P di sini Q. Kalau ini menentukan Q di sini P. Jadi ini sama ya, dikurangi ya. Nah, semoga kalian paham. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Yang pertama, ada segitiga ABC di mana AB 5 cm dan BC 12 cm. Tentukan panjang AC. Kita lihat dulu di sini AC merupakan sisi tegak atau miring. AC berada di depan sudut siku-siku, berarti AC merupakan sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambah. Kita tulis dulu rumus teorema Pitagorasnya. AC kuadrat sama dengan miring berarti ditambah ya. Tegak yang lain AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kita tulis lagi AC karena tidak tahu. Yang dicari AC nya AB ini ya 5 cm berarti 5 kuadrat. BC ini BC 12 cm berarti 12 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat berarti 5 kali 5 berapa? 25 ditambah 12 kuadrat berarti 12 kali 12 144. Tinggal kita jumlahkan. 25 ditambah 144 adalah 169. Itu AC kuadrat. Berarti AC-nya kita akarkan. Akar dari 169 berapa? 13 ya. 13 dikali 13 sama dengan 169. Jadi sudah ketemu AC-nya 13. Jadi panjang AC berapa anak-anak? 13 cm. Selesai. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR 17 cm dan RQ 8 cm. Tentukan panjang PQ. Nah, kita lihat dulu PQ. Di sini yang di depannya sudut siku-siku itu PR, berarti PR merupakan sisi miring. Nah, kalau PR sisi miring berarti PQ-nya sisi tegak. Kalau sisi tegak berarti dikurangi. Kita tuliskan dulu rumus teorema Pitagorasnya. PQ kuadrat tegak ya, tegak berarti dikurangi. Yang miring PR berarti PR kuadrat dikurangi tegak yang lain RQ. RQ kuadrat, PR kuadrat, PQ kuadrat. PR nya berapa? 17 cm. Berarti 17 kuadrat. RQ nya 8 cm berarti 8 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 17 dikalikan 17 berapa? 289 ya. Kemudian 8 dikalikan 8 sama dengan 64. Kita kurangkan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Berarti PQ nya
akar dari 225. Berapa? Ayo dihitung berapa? 15. Nah, sudah ketemu. Jadi panjang PH adalah 15 cm. Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal yang ketiga. Di sini terdapat segitiga sama kaki ABC, di mana kalau segitiga sama kaki panjang dua sisinya sama ya, ada tanda ininya seperti ini, berarti panjang sisinya sama. Sisi CB sama dengan sisi CA. Jadi bisa Ibu tuliskan juga di sini juga 20 ya, bisa ya. Nah, untuk sisi alasnya 24 cm. Tentukan tinggi segitiga ABC. Tingginya mana anak-anak? Untuk mempermudah, ini Ibu gambar tingginya di sini. Jadi tinggi itu yang tegak lurus dengan salah satu sisinya atau alasnya. Jadi ini merupakan tinggi dari segitiga ABC. Kalian disuruh menentukan tingginya ini. Nah, dari sini ini bisa terbentuk suatu segitiga ya. Ada dua segitiga siku-siku kan. Nah, karena segitiga siku-siku bisa kita tentukan caranya dengan rumus teorema Pythagoras ya. Ini. Nah, untuk mempermudah, Ibu gambar lagi di sini. Nah, jadi segitiga ini Ibu keluarkan. Segitiga CB ini misalnya Ibu kasih nama D. Jadi ini CDB. CDB. Nah, panjang CB-nya ini ya sama ya, 20 cm. Kemudian panjang DB-nya, nah ini kan ditarik garis lurus seperti ini. Jadi ini terbagi menjadi dua karena ini tepat di tengah. Jadi panjangnya ini dengan ini sama. Panjang AD dengan DB sama. Kalau ini semuanya 24, berarti 24 dibagi dengan 2. Jadi ini berapa? Segininya 12. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti DB-nya 12 cm. Nah, sekarang disuruh mencari ini. Tingginya. Ini ya, CD. Nah, di sini kan siku-siku. Nah, ini merupakan sisi apa? Kalau ini sudut siku-sikunya di depannya kan sisi miring. Kalau ini berarti sisi tegak. Untuk mencari sisi tegak berarti apa kan? Ditambah apa dikurangkan? Dikurangkan ya. Jadi CD kuadrat sama dengan miringnya CB kuadrat dikurangi tegak yang satunya DB kuadrat. CD kuadrat sama dengan CB nya 20 ya, 20 kuadrat dikurangi DB nya 12, berarti 12 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 20 kuadrat, berarti 20 kali 20, 400. 12 kuadrat, 12 dikali 12, 144. Jadi 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Jadi CD nya akar dari 256. Berapa ayo? Hasilnya adalah 16. Pinter. Nah, sudah ketemu anak-anak. Jadi tinggi segitiga ABC adalah 16 cm. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa paham ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.